kalau seseorang belum terkena sihir itu, maka dia seharusnya membentengi dirinya. Bentengi diri ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah SWT dalam setiap ibadah, dan usahakan semua ibadah itu dikerjakan maksimal, seperti sholat on time, zikir pagi petang tidak ditinggalkan, membaca bagian ayat-ayat Al-Quran walaupun cuma berapa ayat sehari, dan sudah kita jelaskan minimal 10 ayat per hari, minimal. Yang sabda Nabi SAW sampai membaca 10 ayat sebelum tidur di malam hari, maka diberikan kepadanya pahala 1 kintor, dan 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi ini kiat-kiat mengkanter itu ya. Kemudian juga menghindari makanan dan minuman yang haram, karena ini juga menjadi posko-posko syaitan, tanda kutip di sini, dalam diri kita. Selama ada makanan minuman haram dalam tubuh, mudah sekali sihir itu masuk. Ya, mudah sekali sihir masuk karena dia seperti mendapatkan pintu yang terbuka. Kemudian juga jauhi semua pergaulan dengan orang-orang yang begitu. Memang sifatnya suka dengan dukun-dukun, peramal, penyamun, ya. Atau mungkin bisa juga orang yang sangat awam dari agama. Artinya kenal iya, tapi sahabat jangan. Carilah orang-orang yang sudah faham agama, yang dijadikan sebagai sahabat dekat, apalagi yang sudah faham hukum. Karena biasanya sihir juga terjadi dari orang-orang yang senang sama kita. Mungkin dasarnya dia tidak ingin persahabatannya retak, tidak ingin bisnisnya terpisah, tidak ingin cerai suami istri, lalu kemudian dia menggunakan sihir. Dia nggak faham, sehingga dia memberikan kita makanan, minuman, atau dia mengambil foto kita, atau segala macam bisa dijadikan sebagai buhul kepada para dukun-dukun walaupun niat dia baik. Ya. Sama juga menghindari semua interaksi yang berhubungan dengan ini, seperti kalau pindah rumah, tidak boleh sembarangan menerima. Ini kertas tempel di pintu rumah kamu ya, ini tanamkan di depan rumah kamu, itu nggak pernah disunnahkan oleh Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat pun menjelaskan Nabi kalau ada sahabat pindah rumah dikasih kertas tempel ini di rumahmu ya, di atap rumahmu, nggak pernah sama sekali. Padahal Nabi lebih berhak untuk menulis kalau memang bisa kan. Suruh orang sahabatnya tulis, tempelkan ayat ini, tempelkan surah ini, tempelkan doa ini, tapi tidak pernah. Nabi SAW suruh ucapkan iya, tapi untuk ditempelkan tidak. Seperti juga banyak orang bawa tradisi-tradisi zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum Islam, seperti menanamkan kepala sapi di tanah rumah, menaruh tanduk-tanduk hewan di atap-atap rumah ya. Ini semua tidak pernah ada anjuran, dan ini menjadi posko-posko syaitan. Karena semua ini kalau ada di rumah kita, maka akan sangat mudah syaitannya masuk. Masuk dalamnya itu tidak boleh ada patung di rumah, tidak boleh ada anjing. Ya. Juga sudah saya jelaskan lukisan-lukisan. Foto boleh tapi jangan dipajang. Sudah kita jelaskan masalah itu. Karena itu juga menjadi posko-posko syaitan. Ya. Ini kalau belum terjadi sihir. Sehingga betul-betul kita sebelum kena sudah terjaga. Itu. Biasanya penyihir-penyihir itu kalau menyerang orang-orang ahli ibadah, dia kerepotan sendiri. Dia harus lebih ekstra korbannya, lebih ekstra usahanya dan seterusnya. Dan jarang sekali bisa tembus walaupun ada yang kena, gitu kan. Cuma kenanya pun tidak bisa tahan lama. Ya, karena memang dia kuat dengan ibadah. Jadi seperti ada maling masuk dalam rumah tapi kita ahli bela diri, kita melawan, gitu kan. Maka jelas bisa kita kalahkan dia, gitu kan. Maka seperti itulah kurang lebih kalau belum kena. Ya. Kalau sudah kena, maka prosesinya sudah kita jelaskan. Pertama, terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah, takdir Allah itu. Dengan hikmah Allah terjadi karena kita kena sihir, kena penyakit, kena bangkrut dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan sebagai iman kita kepada Allah, menerima sebagai keputusan dari Allah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian telah terjadi sesuatu padanya, jangan dia mengatakan kalau seandainya, ya. Tapi karena kalau membuka pintu syaitan, tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah sudah putuskan seperti ini, gitu kan? Itu yang kita ucapkan. Maka yang paling pertama terima dulu itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masuk dalam masalah ini sabar. Kalau sudah terjadi sabar. Ada orang ditinggikan derajatnya dengan masalah anaknya nakal, ada orang masalah dengan iparnya, ada orang masalah dengan mertuanya, ada orang masalah dengan temannya, ada orang masalah dengan dirinya sendiri, dia kena sihir. Jadi jangan ibu bapak ibu bilang, saya sudah baik-baik kok orang sihir saya ya. Rasulullah SAW aja disihir. Kok saya sudah baik-baik ada yang gibah saya ya. Rasulullah aja digibah, gitu kan. Pasti itu terjadi. Banyak gosip yang dilemparkan kepada Nabi SAW.
Dianggap itu penyihir, penyamun lah, pendusta, banyak. Nabi SAW sabar, gitu kan. Orang-orang munafik banyak yang menghina beliau, tapi beliau bersabar. Jadi terima dulu takdirnya Allah lalu bersabar. Dan sabar ini definisinya terima keputusan Allah, takdir Allah, dan ikhtiar cari jalan keluar. Ya. Jadi termasuk kita berobat di sini. Kemudian yang ketiga baru berobat. Ya, berobat ikhtiar secara syar'i dan secara medis, boleh. Ya. Kalau misalnya kita sering sakit perut, sakit punggung, sakit kepala, boleh berobat secara medis, boleh juga berobat atau sambil dikombinasikan dengan berobat secara syar'i. Dan itu berobat syar'i duluan ya. Kita ruqyah syar'iyah terlebih dahulu. Ya, termasuk di sini boleh mendeteksi diri apakah ada sihir atau tidak dengan ruqyah mandiri yang sudah saya ajarkan. Baca, di situ ada disebutkan kalau di buku ini, kalau tidak punya atau belum hafal bisa difoto ya. Itu dari halaman 330 sampai 332. Itu sudah lengkap sama terjemahan-terjemahannya. Ya, itu boleh dibaca sambil lihat, nggak apa-apa. Atau kembali kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga lebih lengkap lagi ya. Doa-doa ruqyah. Atau kalau teman-teman mau yang lebih kecil bisa dibawa-bawa, ada banyak dijual buku doa-doa ruqyah, kecil-kecil. Harganya juga murah-murah, 7.000, 10.000 rupiah. Dibeli selalu dikantongin, hadiahkan kepada orang-orang ya. Maka ini insya Allah bisa dilakukan ruqyah mandiri untuk mendeteksi diri apakah ada atau tidak. Nah biasanya indikasi-indikasi adanya itu seperti misalnya pas dengar ayat Quran atau ruqyah muntah, sendawa, pusing, ya. Kemudian mual, terus panas tiba-tiba anggota tubuh tertentu, ya. Kemudian kesemutan. Ya, ini semua sebelum baca ayat tidak apa-apa, setelah baca ayat ada pengaruh, berarti memang ada sesuatu ya. Karena sihir ini bisa kena di mana saja dan kapan saja. Apalagi kalau orang dasarnya tidak punya tameng-tameng, tidak berzikir sebelum keluar rumah, tidak berzikir pada saat pakai baju, tidak berzikir pada saat mau makan, pada saat selesai makan, ini semuanya jadi masalah buat dia ya. Oleh karena itu bisa dideteksi di sini. Dan pengobatan ruqyah teman-teman memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala butuh berulang-ulang ya. Jangan bilang saya sudah ruqyah sekali tapi nggak sembuh-sembuh. Itu nggak cukup, belum cukup. Ulang-ulang. Pengalaman-pengalaman di lapangan memang berulang-ulang. Ada orang diuji sama Allah SWT dengan sekian bulan, sekian tahun baru sembuh. Nggak masalah. Mungkin saja dengan itu Allah tinggikan derajat kita di surga. Sabarin saja. Tapi yang jelas selama kita meruqyah kita sedang menang di situ. Allah SWT berikan kita kemenangan dari para penyihir. Dan dia pun terserang itu ya. Juga bisa kita kuatkan dengan berdoa. Ya, karena kita sedang terzalimi, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan dari para penyihir-penyihir ini, ya, kemenangan dari para penyihir-penyihir ini. Kemudian penulis juga di sini, tentu ini ruqyah dikuatkan dengan beberapa hal ya, selain ruqyah syariah dengan bacaan, saya sudah sebutkan, bisa pakai minyak zaitun, minyak habatus sauda, juga bisa pakai air putih yang diruqyah lalu dikonsumsi. Kemudian juga menggunakan daun bidara. Dan saya sudah bilang beli pohonnya ya. Sudah beli belum? Iya. Walaupun di pot ya. Walaupun di pot enggak apa-apa, tapi yang penting basah, dipetik. Setiap hari dipetik 7 lembar daunnya, bisa di blender sama jus yang kita suka, misalnya buah semangka, jeruk, segala macam ya. Dan kalau bisa dibuat sayur bidara bagus juga, gitu kan. Maka itu pengaruhnya besar. Kemudian juga konsumsi kurma ajwa. Ya. Kurma yang dikenal dengan kurma Nabi itu juga kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi 7 butir ajwa di pagi hari, dia akan selamat dari sihir dan racun. Ya. Dan perlu digarisbawahi juga ruqyah syariah ini bukan hanya untuk sihir, tapi semua penyakit bisa diruqyah. Semua penyakit bisa diruqyah. Sakit apapun termasuk orang keracunan dan kena apa saja itu diruqyah. Ya. Terutama kalau penyakit-penyakit yang sudah divonis oleh dokter itu kronis. Ya. Seperti misalnya kanker, naudzubillah tumor dan segala macam ini sudah nggak boleh lepas dari ruqyah syariah. Harus terus diruqyah sambil ikhtiar minum obat dokter ya. Insya Allah itu Allah SWT akan angkat masalah itu ya. Kemudian di penutupan buku ini disebutkan di situ ada subjudul preventif secara umum. Jadi bagaimana caranya kita mengkanter secara umum. Ya, dan ini penutupan dari bahasan kita. Membaca isti'adzah kata penulis ketika masuk kamar mandi. Sampai situ betul bahasannya ya? Iya. Memang sampai situ bahasannya? Iya.
Jadi membaca isti'adzah, memperbanyak kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika masuk kamar mandi. Memperhatikan tempat dengan baik ketika hendak duduk atau tidur. Ya, artinya dibersihkan, diperhatikan tempat yang kita tidur di mana, ya. Kalau teman-teman lagi keluar kota, pilih hotel, cari hotel yang tidak ada patung, ya. Saya pernah datang ke salah satu kota ngisi tabligh akbar, panitianya bawa saya ke hotel patung semuanya. Semua patung, dan patung dewa-dewanya lagi. Dewa ini, dewa itu, besar-besar dari dekat resepsinya. Kamar pun ada baunya, bau-bau menyan-menyan patung. Saya minta panitia cari hotel yang lain. Tidak mungkin bertemu antara kita dengan patung-patung seperti ini. Dilarang dalam syariat, gitu kan. Kita pun ibadah nanti malaikat tidak ada ini kan. Malaikat tidak masuk di rumah yang ada patungnya, gitu kan. Maka akhirnya kita pindah alhamdulillah hotel yang lain, dan alhamdulillah Allah mudahkan masuk ke hotel. Justru biasanya yang hotel-hotel yang bintang 5 apa itu misalnya biasanya jauh, ya. Kecuali memang dia orangnya suka seni, baru kemudian dia bahasakan ini perlu dan segala macam. Kadang-kadang saya kalau masuk ke satu hotel dan saya lihat ada lukisan, maka saya turunkan, saya balik dulu sampai minimal saya keluar, gitu kan. Kalau nanti orang yang punya hotel mau kembalikan, itu urusan dia. Sebab ini berhubungan sekali dengan masalah akidah kita sebagai seorang muslim, ya. Itu dilarang, tidak boleh, ya. Tapi jangan sampai kita merusak tentunya, kita bisa bahasakan baik-baik, ya. Dan alhamdulillah setiap saya datang ke satu penginapan misalnya atau hotel, saya bahasakan, maaf mas ini bisa nggak di ini? Oh bisa, dipindahin sama dia. Nanti kalau kita sudah keluar baru dikembalikan lagi, itu urusan dia. Yang penting kita sudah sampaikan. Maka membaca isti'adzah juga ini perlu setiap kali ada was-was, ada keraguan-raguan, ada bisikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan diucapkan bukan sekali sampai terasa was-was itu hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih terasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus minta kepada Allah isti'adzah. Allah bilang wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Kalau engkau diwaswas atau diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan itu. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian juga memperhatikan tempat dengan baik ketika hendak duduk dan tidur. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, ya. Di antara sunnah Nabi SAW, kalau kita masuk ke sebuah penginapan atau tempat, mau tidur selimutnya ditebah dulu. Termasuk sunnah Nabi SAW, selimutnya ditebah, ya. Sebagian ulama mengatakan baik juga kalau dia memeriksa bagian bantalnya. Siapa tahu ada sesuatu di situ, ya, yang tidak baik, ya, atau ada hewan kita tidak tahu. Sebab pernah terjadi juga orang begitu, dia buka selimut, masuk langsung ternyata di dalam selimut ada ular, ya. Maka semestinya memang sunnah Nabi yang diterapkan, ya. Dia perhatikan tempat dia duduk, tempat, maksudnya di sini tempat duduk juga masuk dalamnya memilih tempat makan, ya, maksudnya tempat restoran. Jangan asal terkenal main masuk saja. Tapi kitanya harus hati-hati di sini, ya. Ya, harus lebih hati-hati. Saya juga berikan masukan itu hari, kalau Bapak Ibu lagi keluar negeri, jangan sembarangan beli souvenir-souvenir, ya. Yang penting ini kenang-kenangan dari negara ini, main bawa saja. Padahal sebenarnya bisa saja itu adalah sembahan-sembahan. Ya, saya pernah masuk ke satu kontrakan, waktu itu saya kontrak satu tempat di Jakarta ini. Rumah itu cukup besar gitu kan, dan nyaman sebenarnya tempatnya. Tapi subhanallah istri saya hampir setiap hari merasa nggak enak, mimpinya buruk. Ya, kadang-kadang ketindihan. Ini ada apa nih gitu. Saya coba ruqyah, dia merasa memang nggak nyaman. Kemudian saya cek rumah itu, ternyata ada seperti kipas, ya, besar sekali. Itu ada ukir-ukiran. Ya, itu tuh dibeli di Jepang atau di Korea gitu. Semua orang yang punya rumah ini, itu tulisannya macam-macam. Ada gambar-gambar gunung, gambar ular, naga, ya. Maka simbol-simbol. Saya panggil tukang, suruh tutup pakai koran, simpan di gudang. Subhanallah, setelah turun tidak ada lagi. Kuasa Allah SWT. Makanya hati-hati, ya. Walaupun negara Islam harus hati-hati. Ya teman-teman, kalau ke Turki, umroh plus Turki, kalau beli sesuatu jangan beli yang ada simbol mata itu, ya. Ya itu karena itu buhul, itu orang banyak nggak tahu. Harus hati-hati, dihindari. Karena itu menjadi simbol. Hampir di semua toko kadang-kadang jual di pasarnya. Ya. Kalau ke pasar Grand Bazar di Istanbul itu, karena hampir semua orang kalau umroh plus Turki atau ke sana itu pasti dibawa ke situ. Ini jemaah saya ingatin hati-hati, jangan beli ini. Karena orang Turki pun kalau kita tanya, mereka bilang ini menolak penyakit, ini begini, ini begini, ini begini. Mereka pun itu lakukan. Bahkan di bus mereka taruh gitu kan. Kadang-kadang kalau di bus saya suruh turunin. Karena saya sewa bus itu, saya suruh turunin, jangan ada ini.
Ya, akhirnya saya jelaskan kepada mereka, akhirnya mereka alhamdulillah faham juga. Beberapa kali kita ketemu dengan tour leader, alhamdulillah mereka bisa diberikan pengertian. Tapi ini contoh-contoh saja ya. Makanya bukan hanya sekedar beli souvenir. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, Masya Allah terkenal sekali. Ya, sampai hampir semua negara, rata-rata yang saya datangin kalau toko souvenir bisa bahasa Indonesia orangnya. Karena banyaknya orang kita belanja gitu. Jadi mungkin bahasa lain tidak, tapi bahasa Indonesia ini Masya Allah gitu ya. Jadi tidak masalah belanja, tapi hati-hati. Karena ternyata kadang-kadang itu adalah buhul yang kita tidak tahu ya. Mungkin itu panggilan bahasa dewa mereka atau apa, itu kan bahaya ya. Kemudian juga memelihara zikir pagi petang. Ya, ini dirutinkan setiap habis subuh langsung baca. Bapak Ibu habis sholat subuh, usahakan tidak berbicara apa-apa dulu, berzikir kepada Allah SWT. Baca, kalau belum hafal tinggal buka. Di Google ketik zikir pagi petang ada.